Lu tahu nggak, di zaman Jepang Sengoku ada satu ninja yang namanya kemudian jadi legenda karena kecerdikan, taktik infiltrasi, dan keberaniannya dalam perang gerilya. Namanya Kotaro Fuma. Dia lahir sekitar tahun 1550 di wilayah Sagami, dekat Izu, Jepang. Klan Fuma sendiri udah terkenal sebagai ninja yang ahli dalam serangan mendadak, sabotase, dan pengintaian, dan Kotaro mewarisi keahlian ini sejak kecil. Sejak muda, Kotaro dilatih dalam seni ninjutsu, gerakan diam, penggunaan senjata tradisional ninja, strategi perang, dan taktik infiltrasi. Tapi dia bukan cuma murid yang patuh. Dia punya insting alami dalam merencanakan serangan, memimpin pasukan kecil, dan memanfaatkan medan serta kondisi alam. Dia tumbuh di tengah zaman di mana daimyo besar berperang untuk kekuasaan, jadi kemampuan bertahan hidup dan berpikir cepat sangat penting. Di masa dewasa, Kotaro memimpin klan Fuma dan menjadikan mereka pasukan bayangan yang disegani. Salah satu momen paling terkenal adalah saat Tokugawa Ieyasu mulai mengonsolidasikan wilayah Kanto menghadapi klan Hojo. Kotaro memimpin serangan malam yang memanfaatkan kabut dan medan berat. Pasukannya menyusup ke markas musuh, menghancurkan logistik, memutus pasokan, dan menakut-nakuti pasukan Hojo dengan serangan tiba-tiba. Strategi ini membuat pasukan besar Tokugawa harus bergerak sangat hati-hati, menunjukkan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan jumlah. Kotaro dikenal bukan cuma karena keahlian tempurnya, tapi juga karena disiplin tinggi dan etika unik untuk masa itu. Ia menekankan pentingnya rahasia, intelijen, dan loyalitas. Bahkan meski ahli perang, ia sering berusaha menghindari korban sipil. Di masa hidupnya, klan Fuma jadi simbol taktik gerilya, infiltrasi, dan serangan mendadak sesuatu yang kemudian jadi pelajaran bagi ninja generasi berikutnya. Meskipun begitu, sejarah Kotaro Fuma penuh misteri. Banyak cerita bercampur legenda, terutama soal aksinya yang terdengar seperti dongeng. Pasukannya muncul dari kabut, menyerang dengan presisi, lalu hilang sebelum bisa dikejar. Ada fakta yang harus kalian tahu. Kotaro Fuma sendiri bukanlah nama asli, dan sosok Kotaro Fuma yang paling kita kenal ini adalah pemimpin generasi kelima dari gelar tersebut. Karena Fuma Kotaro hanyalah gelar yang diwariskan secara turun-temurun kepada pemimpin klan Fuma. Terus, siapa nama asli Fuma kelima ini? Jawabannya sejarah pun tidak tahu. Fakta itu dan legenda sulit dipisahkan, tapi pengaruhnya jelas terasa. Taktik ninja, penggunaan medan, dan seni perang gerilya di era Sengoku sebagian besar terinspirasi dari klan Fuma di bawah kepemimpinannya. Meskipun begitu, nasib Kotaro Fuma tidak berakhir damai. Setelah klan Hojo dikalahkan, Fuma tidak menyerah. Dia tetap setia pada dendamnya dan meneruskan aksi sabotase, kali ini secara spesifik menargetkan logistik dan sekutu. Tokugawa Ieyasu, sosok yang ia benci. Fuma menjadi masalah yang harus diselesaikan. Ieyasu kemudian menugaskan orang yang paling tepat untuk memburu Fuma, Hattori Hanzo.